Bilqis Naila dalam podcast Pieleh, podcast sambil layah-layah. Kali ini narasumber kita ini kedatangan dari mbak-mbak yang termasuk aktivis dalam organisasi. Jadi dalam podcast ini kita akan mengambil tema manajemen waktu. Selamat sore Kak Iza. Oke, selamat sore. Sebelumnya apa boleh tahu Kak Iza ini kelahiran tahun berapa sih? Kok kayak seumuran? Tuh, emang kita seumuran gak sih? Iya betul. Ini kok kelahiran tahun berapa nih? Kalau Saya tanya aku dulu ke kamu. 2005. 2005. Sama sih, 2005 nih. Enggak, 2005 dikurang 3. Oh berarti 2002. Iya. Kalau boleh tahu Kak Iza ini sekarang kesibukannya apa? Jadi sekarang sedang berjenjang di pendidikan di perguruan tinggi di mana? Nah, alhamdulillah saya menempuh pendidikan di Kota Tuban dan pastinya masyarakat Tuban juga tahu ya di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Nah, saya menempuh pendidikan di situ di S1 keperawatan. Jadi di situ itu khusus sekolah kesehatan atau bagaimana? Nah, di situ itu banyak prodinya. Nah, yang mulai dari prodi S1 keperawatan, S1 kebidanan, administrasi kesehatan, dan juga gizi. Jadi hanya lingkup ya ranah kesehatan sih memang. Ya. Kalau boleh tahu, ini Kak Iza udah semester berapa sih? Semester 5. Wah, sudah mau skripsi ya? Ya, doakan ya. Ya, amin, amin. Nah, di sini kan kita akan membahas tentang manajemen waktu. Jadi menurut Kak Iza, manajemen waktu itu apa sih? Manajemen waktu. Tentang manajemen waktu. Di mana waktu itu ada 24 jam ya dalam seharinya. Ya. Dalam 24 jam ini kadang banyak sekali ada beberapa orang yang produktif dan ada juga yang tidak produktif. Nah, manajemen waktu menurut saya itu sangat penting karena di kesibukan selain kesibukan menjadi seorang pelajar, juga kesibukan menjadi aktivis di dalam organisasi. Jadi manajemen itu sangat penting bagi kehidupan dan juga kehidupan saya pribadi maupun kehidupan dari teman-teman sekalian. Nah, di dalam manajemen waktu ini ada 6 mindset menurut saya. Nah, Apa aja nih Kak Iza kalau boleh tahu? paling tahu banget nih. Oke, saya sepil nih. Yang pertama itu waktu pagi. Jadi kita memulai sebuah kegiatan dimulai dari pagi kan, otomatis. Kita memanajemen waktunya juga dari pagi, dari kita bangun tidur kayak seperti itu. Manajemen waktu dari yang pertama dari mulai pagi, waktu pagi. Kenapa Kak waktu pagi? Nah, karena waktu pagi itu waktu yang sangat berkah, ya. Waktu yang sangat mendukung bagi kita menjalankan aktivitas atau memulai kegiatan. Nah, setelah itu kan juga disebutkan nih, kalau waktu pagi itu waktu mengalirnya rezeki. Iya, Ya. betul banget. Iya, gitu kan ya. Jadi kita mulai dari waktu pagi. Terus yang kedua, memiliki rencana dan skala. Ya, skala. Jadi kita menentukan nih dari waktu pagi ini kita ngapain. Nah, kita harus memiliki rencana dulu dan skala prioritas. Kenapa? Contohnya orang lain kalau contoh katakanlah kan kita lari tanpa tujuan, pasti kan capek. Ibarat lagi kalau lari ada tujuan, pasti jelas kan? Iya. Jadi yang kedua itu memiliki rencana. Jadi buat teman-teman sekalian, manajemen waktu itu sangat perlu banget kita memplanning mulai dari pagi, mulai dari rencana kita memplanning kegiatan kita sehari-hari gitu. Terus yang ketiga nih, kan tadi baru 2 ya? Iya. Yang ketiga. Nah, yang ketiga ini bersegera ya. Jangan menunda-nunda sesuatu hal yang ibarat kata menunda pekerjaan, jangan. Itu sangat mengganggu waktu kita. Terus apalagi kegiatan kita selanjutnya. Nah, itu sangat mengganggu. Terus yang keempat ini ada jauhi perkara yang sekiranya tuh membuat waktu kalian tuh kayak nggak guna banget gitu.
Tuh. Jadi hindari mager-mageran Iya, ya. mager-mageran, stop mager. Meskipun kita sama-sama belajar ya. Intinya kita juga di ranah umur 20-an ya. Dimana masa muda itu sangat terpengaruh dengan zona nyaman. Ya. Nah, gimana cara kita untuk lebih lebih produktif lagi? Nah, itu jauhi perkara yang seenggaknya tidak anfaedah lah. Iya. Ya, oke. Selanjutnya, poin kelima, yaitu kita memperbanyak kesempatan. Ibarat kata kita lebih sering melakukan kegiatan yang positif seperti itu. Terus apapun contohnya, waktu kan tidak bisa diulang. Iya. Jadi ibarat kata kalau kita masih muda seumuran kita ini ya, perbanyaklah relasi, perbanyaklah upgrade diri, membranding diri gitu. Tuh. Terus yang keenam, yang terakhir ini ya. Yang keenam ini keberkahan waktu ya. Itu berdasarkan Berdasarkan dari kan waktu kan dikasih oleh Allah nih. Iya. Ya. Ibarat kata Allah mengasih waktu kita 24 jam. Nah, kita mau menggunakan waktu itu dengan sebaik mungkinkah atau dengan hal-hal yang negatif, positif kan tergantung kita. Iya. Nah, jadi kembali lagi ke Allah. Poin ke-6 seperti itu. Oke. Jadi pemirsa, dengar-dengar Kak Iza ini termasuk dalam aktivis organisasi di kampus yang lumayan cukup menaungi semua unit ya. Jadi dalam organisasi itu Kak Iza ini juga BEM di kampus IKNU. Nah, Kak Iza, boleh nggak sih kasih tips kepada mahasiswa biar kuliahnya itu nggak cuma berangkat, pulang gitu aja. Terus gimana sih cara ngatur waktu ngerjain tugas, bergelut dalam organisasi? Itu kan nggak semua orang bisa ya. Boleh nih Kak Iza dikasih tipsnya. Ibarat kata ya, kita seseorang itu punya karakter yang berbeda-beda teman-teman semuanya. Jadi karakternya ada yang karakter introvert, extrovert ya. Ya. Ada yang karakternya juga karakter yang suka dengan tantangan gitu. Nah, kalau saya itu suka dengan tantangan. Apapun kegiatan ataupun event yang menantang, itu saya suka. Nah, pertama sukai dulu kegiatan yang kamu. Contohnya kegiatan apa? Contohnya di kampus, kegiatan berorganisasi. Nah, itu cintai dulu organisasi kamu. Yang pertama itu. Terus kan kebanyakan anak muda zaman sekarang itu takut beberapa hal. Takut berkembang, ya takut keluar di zona nyaman, terus takut juga dikritik, ya takut dikritik. Oh, nanti aku melakukan ini bakalan nanti dihujat nih. Nah, aku pengen nih membranding diriku, tetapi nanti dikira kayak Sok-sokan gitu ya. gitu. Nah, itu netizen itu anggap aja itu angin. Anggap aja itu ya sebuah iklan gitu yang setelah itu selesai gitu. Nah, terus kalau tadi tips nih agar bisa mahasiswa itu gimana caranya memanajemen waktu sedangkan dia juga bergelut dalam organisasi. Pasti kan kalau kuliah kan tugas juga ada. Nah, buktinya Kak Iza ini bisa gitu loh. Bisa kan tipsnya dibagi kepada pemirsa semua ini? Yang pertama itu rasa sakit. Jadi nggak mungkin dong orang sukses itu nggak sengsara dulu. Iya. Nah, sakit. Kalau kata pepatah, bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Nah, itu cakep. Nah, apa lagi mau pantun lagi? Oh, enggak. Ya, jadi iya sih, kita harus sakit terlebih dahulu. Karena dari kesakitan itu kita akan menjadi pribadi yang kuat. Nah, setelah rasa sakit, itu timbullah rasa keingintahuan. Dari keingintahuan, rasa sakit baru timbullah keingintahuan, rasa ingin tahu, rasa kepo lah ibarat kata. Jadi kepo itu sangat berarti ya pemirsa ya. Dan juga sangat penting juga, kita juga perlu untuk kepo. Tapi dalam hal kepo yang positif ya. Nah, selanjutnya
kita setelah itu kita udah mempunyai rasa sakit yang banyak, misalkan udah sakitnya bertubi-tubi, diuji sana sini, netizen sana sini, banyak, ada yang nggak suka, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, itu kita timbul rasa yakin, kita harus yakin bahwa diri kita itu bisa, gitu. Yang aku terapkan selama ini itu aku selalu berpikir positif. Jadi kemanapun aku berada, kemanapun aku berinjak, kemanapun aku ditempatkan, aku selalu berpikir positif, gitu. Meskipun itu meskipun tidak passionku misalkan, tapi aku selalu mengambil hikmahnya, gitu. Yang paling penting itu adalah yakin, teman-teman. Yang penting yakin, ya. Yang penting yakin. Karena kalau kita ibarat kita pede, ya, pede dengan diri kita, atau yakin dengan apa yang kemampuan yang kita miliki, kita akan jauh lebih tenang, jauh lebih enjoy menghadapi kehidupan, jauh lebih happy, ya, udah gitulah. Terus apa lagi ya? Nah, soalnya kalau kita dari keyakinan itu membentuk suatu karakter yang juga sangat positif, gitu, tentunya, gitu. Jadi apapun itu terapkan positif, tebar branding kita, branding diri kita dengan branding yang positif, gitu. Jadi nanti aura positifnya pun juga akan kelihatan, ya, gitu. Tadi di poin keempat kalau nggak salah ya, di manajemen waktu, dari 6 poin yang Kak Iza sebutkan itu kan yang nomor 4 jangan mager. Nah, tahu sendiri kan sekarang anak muda itu kayak sukar membranding dirinya, mungkin ya takut dihujat seperti itu, ya. Lah, mungkin Kak Iza bisa menyampaikan lah bagaimana caranya kita agar tidak insecure, tetap pede, terus juga bisa kayak bebas menunjukkan bahwa ini itu diri kita, gitu. Bisa mungkin Kak Iza kasih tipsnya. Sebelumnya kita harus tahu dulu, kita harus bercermin dulu, sedia cermin dulu. Kita harus melihat diri kita dulu sebelum, akan banyak nih teman-teman semua atau enggak anak muda zaman sekarang itu menilai orang lain tanpa melihat dirinya, gitu. Seakan-akan dirinya tuh sempurna, gitu kan? Iya. Nah, yang pertama tuh kita bercermin dulu. Kita lihat diri kita dulu. Ibarat kata kita tuh harus bermanfaat bagi sesama, kan, ya. Kita harus Makhluk bermanfaat. sosial, ya. Iya, makhluk sosial. Kita harus bermanfaat bagi lingkungan kita, bagi saudara-saudara kita, gitu. Dan hal yang saya terapkan agar tidak mager itu, yang pertama, setiap ada kegiatan atau setiap ada tugas itu, ya, itu selalu aku prioritaskan daripada entah itu hal pribadiku sendiri, contoh katakanlah makan, minum, nongkrong, ya, segala macam, gitu. Itu yang menjadi poin. Jadi utamakan dulu tugas atau kewajiban sekalian. Kalian yang mau kewajiban kalian tuh misalkan di kuliah nih banyak tugas yang menumpuk lah, itu bisa diimbangi dengan healing, gitu ya. Iya, atau enggak gini kan, bisa aja nih kita kayak kegiatan kan nggak harus melulu di dalam kampus, kita bisa mengeksplor di dunia luar, gitu. Itu sama-sama juga sambil belajar. Jadi tadi udah poin tadi itu, pertama sukai dulu kegiatan kamu, gitu. Nah, pertanyaan yang terakhir ini, apa yang membuat diri Kak Iza itu bisa sekuat sampai sekarang? Pasti kan ada ya motivasi di dalam diri sendiri. Aku itu harus kayak gini, itu kan pasti ada. Mungkin bisa memotivasi pemirsa yang menonton ini ya, podcast ini ya. Yeah. Gimana nih Kak Iza? Jadi motivasi bagi diriku, penguat, ya, ibaratnya. Penguat, ibarat kata kita kenal seseorang, ya, kita punya banyak teman, ya, itu belum tentu menjadi penguat kita. Jadi yang poin pertama penguat itu adalah keluarga dulu. Jadi keluarga itu support system pertama. Selanjutnya diri kita, kembali lagi diri kita. Soalnya kenapa kok diri kita lagi nih, Kak? Karena apapun kata-kata dari teman-teman, apapun saran, masukan dari teman-teman, meskipun itu baik,
itu kalau kita yang nggak menjalankan dan kita tidak langsung bergerak, itu sama aja ibarat kata omongan saja, hoax gitu, tidak ada tindakan gitu, atau di PHP lah yang kata-kata sama perilakuan kita. Jadi yang pertama itu yang pertama keluarga, yang kedua itu diri kita, diri sendiri. Makanya kita harus mencintai diri kita sendiri. Ya, cintai diri kita sendiri sebelum mencintai orang lain. Oke. Terus apa lagi ya, motivasi, mungkin motivasi dengan lingkungan. Ya, selanjutnya kan ada keluarga, diri kita sendiri, lingkungan kita. Ibarat ada lingkungan yang sehat, ada lingkungan yang toksik. Nah, itu gimana cara kita untuk menempatkan posisi kita gitu. Terus selama kalian tuh bertindak positif, kalian harus yakin bahwa kalian itu mampu, ya gitu. Kita juga boleh tahu nih kesibukan dari Mbak Bilkis nih. Saya nggak sibuk, Mbak. Ya kan, siapa tahu kita belajar ya. Ini kan sama-sama belajar, ya kan? Iya. Jadi gini, saya ini kan maba, baru peralihan dari SMA. Iya. Jadi adaptasi ya? Iya, di poin 4 yang mager-mager tadi, saya itu termasuk masih yang kemager. Karena soalnya kalau maba mungkin kan belum bergelut dengan organisasi. Tugasnya juga masih sedikit, masih ya bisa dikatakan yang mudah. Makanya ini saya belajar sama Kak Iza. Tadi saya tanya gimana sih caranya biar kita itu bisa memanajemen waktu untuk tetap mengerjakan tugas kuliah, nggak hanya kupu-kupu. Mahasiswa kupu-kupu gitu. Kuliah pulang ya. Cuma numpang kuliah aja. Yang penting kuliah rapat, kura-kura ya. Ya, itu. Jadi nanti itu semua dari perkataan dari Kak Bilkis nih, juga dari saya, semoga motivasi pemirsa, sehingga memotivasi anak muda zaman sekarang. Ya, jangan jangan membranding diri. Meskipun netizen ini berkata yang nggak wajar ya, ibarat kata nggak enak didengar, diri kita sendiri menjadi down. Nah, itu tidak perlu didengarkan gitu. Jadi fokus aja. Tadi kembali ke poin yang penting yakin. Iya, yang penting yakin teman-teman gitu. Untuk kata-katanya Kak Iza? Oke, untuk kata-kata nggak kata-kata sih ya, lebih ke ini sebuah kalimat ya, sebuah kalimat tapi termasuk dari kata-kata sih ya. Oke, nggak apa. Untuk motivasi teman-teman semuanya yang menonton video ini, biarkan orang itu melihat diri kita itu menertawakan diri kita sekarang, tapi esok kelak kita akan menertawakan mereka dengan apa? Dengan hasil kita, dengan upaya kita, kerja keras kita, dan komitmen kita. Jadi ini termasuk tak perlu banyak kata, yang penting ada nyata ya, bukti yang nyata. Ada buktinya. Jadi meskipun teman-teman kalian ataupun lingkungan kalian menertawakan kalian di masa perjuangan ya, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang yang bervalue. Nah, itu kuncinya. Oke. Ini hujan-hujan ini enaknya. Kat, lalu aku sini Mbak sampean oke. Mau terus kan kira wis parah. Tingkat. Lanjut. Nanti tinggal ya. Oke. Loh, masuk enek Mbak. Enggak apa-apa. Mbak lanjut hujan-hujan. Ya. Ini Mbak Bilkis semuanya mana nih? Saya aslinya juga dari Kabupaten Tuban, tepatnya di Kecamatan Montong. Kalau Kak Iza aslinya? Saya dari Kecamatan Meraura. Yeah. Kuliahnya itu apakah PP pulang pergi atau mungkin kos di sini di Tuban atau ada asrama? Ya, di kampus memang ada asrama, tapi saya di rumah, disuruh mengabdi di rumah. Ya. Karena sudah bergelut menjadi santri ya. Iya. Nggak pulang, nggak di rumah. Jadi ngabdinya sekarang narang wong tuwa. Gitu. Jadi pulang pergi ya? Iya. Gitu. Wis, mari. Oke? Udah? Nggak ada yang ditanyakan lagi? Balen Mbak. Oke, udah nggak ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup ya? Ya.
Semoga kata-kata hari ini dan juga podcast kali ini atau diskusi sharing-sharing sore hari ini bisa bermanfaat bagi pemirsa dan juga anak muda zaman sekarang. Jadi semoga bisa memotivasi siapapun yang menonton podcast kali ini. Iya, iya. Kita kan sama-sama belajar ya. Iya. Ya, tentunya kita juga sama-sama belajar, sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik, aktif dan juga tetap satu istiqomah gitu. Tambah lagi nih Kak Iza. Katanya Kak Iza tadi kan yang penting yakin. Iya. Satu lagi yakin pada diri kalian, pada pribadi kita, bahwa diri kita tuh juga layak sebenarnya. Layak menjadi siapapun. Oke? Sudah. Sik. Closingannya. Enggak. Closingannya sekian podcast kali ini. Oke, selamat gini apa ini udah mas ini apa namanya? Terima kasih. Iya. Nah, terima Ojo kasih. Iya. Space on. Semoga apa namanya? Semoga bisa ketemu lagi di lain waktu. Iya. Saya sampaikan terima kasih nih kepada Kak Iza yang sudah bersedia memotivasi. Ininya kan Ini podcast, bersharing. iya, sharing sama-sama belajar supaya kita itu mungkin bisa terinspirasi lah dari orang lain. Semoga Kak Iza bisa bertemu di lain waktu ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih karena sudah bersedia hadir untuk mengisi podcast pada sore hari ini. Nama podcastnya apa? Pilih Pilih. podcast sambil leyeh-leyeh. Sambil lain-lain ya. Jadi pemirsa yang mendengarkan ini tentunya dengan posisi yang nyaman, relax dan Yang senyaman santai mungkin aja. yang santai-santai aja. Oke. Saya Bilkis Naila sebagai host dan Kak Iza sebagai narasumber. Sekian podcast pada sore hari ini. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Dan untuk teman-teman jangan lupa tetap like, comment, subscribe di Ultraspedia. Sampai jumpa.